kita mulai market update kita hari ini, tapi sebelum saya masuk ke market update, saya mau koreksi dulu sedikit ya mengenai coaching class ya. Kita memang akan ada coaching class untuk batch 8. Berarti ini adalah batch terakhir untuk tahun ini. Karena setiap tahun itu sebenarnya kita cuma mengadakan 4 batch stok. Ya, nah tahun depan kita cuma tinggal 3 batch. Ini saya mau koreksi dulu untuk batch 8-nya ya, di mana waktu di banner kemarin tuh ditulisnya di itu ya early bird-nya itu sampai 21. Ini seharusnya sampai tanggal 12 September saja. Ini makanya saya mau koreksi itu aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya saudara, punya teman yang ingin belajar ya, ingin mungkin meningkatkan skillnya dan lain sebagainya, seperti yang teman-teman juga udah berasa udah ngikutin setiap batch-nya kita, silakan teman-teman juga bisa bantu untuk memberitahu kepada mereka ya, bahwa kita memang sudah mulai buka lagi untuk yang di batch 8, dan itu adalah batch terakhirnya kita. Sampai tanggal 12 September ini kita masih ada early bird. Itu adalah mungkin kalau kita bilang ini adalah harga paling murah, harga paling spesial untuk batch ini ya. Itu mungkin adalah sedikit announcement untuk teman-teman buat yang kelas coaching ya. Nah, next kita masuk ke dalam market update kita. Market update kita ya, apa yang sedang terjadi di sini. Jadi nanti hari ini mungkin saya akan berbicara mengenai persiapan kita untuk kira-kira sedang ada apa di market saat ini. Apa yang sedang diperhatikan market saat ini. Jadi dalam research yang saya lakukan, mungkin nanti akan jauh lebih lengkap, saya bikin satu video sendiri ya. Tapi setidaknya ini kita bahas sedikit lah ya, apa sebenarnya sedang dikhawatirkan oleh market saat ini selain tempering ya, selain tempering itu. Nah, kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan, dia kan sepertinya menunggu something ya, menunggu sesuatu, dan dari seasonalnya juga kita lihat memang di Agustus September memang cenderung market tidak terlalu menyenangkan ya di dalam pada seasonalnya selama puluhan tahun. Teman-teman bisa melihat data statistiknya lah ya. Dari seasonal yang kita lihat adalah pertama memang di Agustus dan September bahwa kebiasaan indeks adalah ya sideways, kalau enggak ya minimal ditutup dengan koreksi dan lain sebagainya ya. Oke, tetapi di Oktober sampai ke Desember itu akan ada periode bullish. Harapan kita ya, ingat ya, ini harapan kita adalah kita mungkin ya bullish yang terjadi di akhir tahun lalu itu mungkin akan seperti itu harapan kita loh ya. Jadi akan ada bullish yang benar-benar wow gede banget gitu. Ya ini kan baru mulai di November sampai kurang lebih di Januari kan. Nah kita harapan kita di sini juga akan terjadi seperti itu. Ini harapan kita, oke? Ya, tetapi di luar itu untuk menetralkan nih ya, jangan sampai kita terlalu euforia. Maka teman-teman perlu kita kasih tahu ya, ada beberapa hal yang menjadi concern dari market saat ini. Totalnya kalau yang hasil riset saya ada sekitar 7 hal ya, ada 7 hal yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi nanti kalau misalnya ya ada alasan lah indeks tiba-tiba turun ke bawah, jadi udah nggak kaget lagi ya, minimal udah mulai punya persiapan. Atau nanti pada saat dia periode bullish ya kita juga akan melihat bahwa kemungkinan besar isu-isu ini ya akan membuat koreksi pada pergerakan bullishnya. Ingat loh ya, bullish itu bukan berarti dia jalan lurus begitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dari tahun lalu aja, tahun lalu ya kan ada koreksi-koreksi yang terjadi. Koreksinya juga kadang-kadang cenderung dalam kan. Ya, nah tapi ini adalah pergerakan yang sehat untuk uptrend dari market. Nah, pergerakan yang koreksi-koreksi ini kemungkinan ya, ini ada beberapa isu yang teman-teman bisa perhatikan. Kalau sampai dia bullish pun ya, teman-teman perhatikan di sini ya. Saya mencatat itu ada 7 hal. Pertama adalah isu mengenai ya tetap corona. Karena belum selesai ini. Corona yang sekarang itu mulai ada muncul namanya varian MU. Varian MU ini bukan Manchester United ya. Tapi ini varian baru yang ditemukan di Kolombia, ya Kolombia dan ya Amerika Latin sana lah ya, di Kolombia ya, nggak ada urusan sama Ronaldo juga. Yang dikhawatirkan oleh WHO yang sekarang lagi dipantau adalah varian MU ini itu kebal terhadap vaksin yang ada. Nah itu yang mengerikan kan ya. Saat ini disebutnya sebagai kebal terhadap vaksin yang ada. Mana beritanya ya? Dan ini udah mulai menyebar loh. Dia udah mulai menyebar di Inggris, Eropa, Amerika, bahkan di Hong Kong sudah ada ya. Nah ini Kolombia sama Ekuador. Ini adalah varian mulainya si
si MU ini ya, si MU ini. Nah, varian MU ini maka yang dikhawatirkan itu adalah penelitian saat ini dia kebal terhadap vaksin yang ada. Jadi vaksin-vaksin yang ada itu kan nggak ada gunanya kalau misalnya dia kebal. Jadi makanya ini sedang kita tunggu nih, apakah perkembangannya ke depannya ya, itu benar-benar gitu ya setelah penelitian ternyata vaksin-vaksin yang ada saat ini tidak bisa mencegah penularan varian baru ini. Nah, kalau itu terjadi, kan teman-teman udah pasti tahu lah ya, market akan melakukan antisipasi. Ya, ini teman-teman bisa search lah lebih jauh karena ini baru terjadi ya. Baru-baru ada ini beritanya aja yang di Kompas ini ini dari tanggal 3 September. Jadi ini baru tanggal berapa ya masuk ke dalam WHO ya. Nah, di buletin mingguannya yang terbaru itu masih di akhir-akhir Agustus. Nah, MU kebal vaksin. Ini yang sedang menjadi perhatian. Jadi kita juga harus memperhatikan perkembangan ini. Karena bisa jadi koreksi pada indeks itu karena informasi-informasi ini. Tiba-tiba mungkin ada penelitian dari universitas mana, oh iya benar, varian MU ini kebal terhadap vaksin yang ada. Wah, kan itu mulai lagi nih. Di Indonesia mungkin aja nanti tiba-tiba masuk varian MU. Nggak ada gunanya, jadi sia-sia apa yang sudah kita lakukan saat ini. Ya kan? Jadi makanya kita berharap banget ya vaksin ini bisa cepetin, jadi nggak ada mutasi-mutasi pada corona ini lagi, ke virus ini lagi. Oke? Itu pertama, teman-teman perhatikan. Oke? Nah, habis itu yang kedua adalah soal tempering. Ya, tempering. Nah, itu kita udah bahas itu di 2 minggu yang lalu, jadi udah nggak terlalu umum lagi ya. Jadi tempering itu akan terjadi di US dan di Eropa. Tetapi teman-teman perhatikan ya, apa yang akan menjadi tindakan tempering ini akan jadi atau tidak, ada 2 hal yang akan diperhatikan oleh si The Fed. Ya, pertama adalah tingkat inflasi, yang kedua adalah tingkat pengangguran. Nah, kalau kita lihat data ya dari Amerika ya, tingkat inflasinya itu udah 5,4 di saat ini ya, jadi udah tinggi banget sebenarnya. Apakah ini akan terus dibiarkan? Inflasinya terus naik. Nah, ini kan tentu akan menjadi concern dari The Fed. Kalau inflasi terlalu tinggi, itu juga tidak bagus untuk perkembangan ekonomi. Karena harga-harga barang itu berarti sedang mengalami kenaikan. Nah, harga barang yang menaik terus, apakah diikuti oleh pendapatan yang naik? Ini kebetulan banget ya, waktu di kelas coaching hari Jumat kemarin, kita udah belajar mengenai indikator-indikator ekonomi yang ada untuk menilai hal ini semua. Nah, kalau inflasi naik, harga barang naik, tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan, ya ini kan masih dalam keadaan pandemi. Masih dalam keadaan pemulihan dari setelah pandemi. Dengan diberhentikannya stimulus, harga udah di atas nih. Nah, stimulus-stimulus yang dikasih ini mampu nggak itu mengimbangi untuk warga negara itu melakukan pembelian, konsumen itu melakukan pembelian dengan harga yang sudah tinggi. Memang manufaktur berjalan, ya kan? Terus habis itu tenaga kerja bertambah. Dan habis itu karena ada pekerjaan, otomatis mereka mendapatkan pendapatan. Tetapi kalau harga naik terus yang dicerminkan oleh inflasi ini kan sesuatu yang bahaya. Kalau pendapatannya tidak mampu mengimbangi kenaikan harga, otomatis mereka akan kembali ke level sebelumnya, melarat lagi. Saya nggak mampu lagi membeli barang-barang, saya nggak mampu lagi membeli kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Ya, ini tingkat inflasi. Kalau kita lihat tingkat inflasi inti itu cuman dia hanya mengurangi sesuatu yang tidak pasti ya. Kalau tadi adalah tingkat inflasi dia jumlahin semuanya. Nah, ini dia mengeluarkan yang namanya makanan dan energi karena itu kan fluktuatif kan. Nah, karena dia tidak fluktuatif, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk barang-barang yang tidak fluktuatif pun itu sudah cukup tinggi, 4,5 sampai 4,3%. Itu artinya inflasinya sudah cukup tinggi di luar dari makanan pokok ya, atau apa yang mereka sebut itu sebagai makanan dan energi. Ya, itu kan sesuatu yang pokok ya. Kalau misalnya mereka mau melakukan transportasi kegiatannya butuh energi di situ ya, atau buat mencukupkan kebutuhan pangan mereka, di situ ada makanan-makanan kan. Nah, kalau di luar itu kalau kita keluarkan 2 komponen yang tadi ya, kita lihat mau inflasinya tetap tinggi di Amerika. Nah, inflasi yang tinggi ini satu-satunya yang bisa dilakukan oleh The Fed adalah menaikkan suku bunga untuk ngerem ini. Oke, nah ini makanya kenapa The Fed melihat 2 hal ini. Ya, satu adalah inflasi dulu ya. Kalau inflasi terlalu tinggi, satu-satunya jalan untuk yang bisa dilakukan oleh bank sentral adalah
menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini artinya temperingnya itu udah mulai bisa jalan, ya dia akan mengurangi dong. Ya orang ini udah bagus, ya kan? Buat dia ini kelihatannya market udah bisa berjalan, makanya dia cukup mengendalikan inflasi sampai di level tertentu. Nah, level tertentunya dia kan kita nggak tahu dia akan menjaganya sampai di level mana. Oke, itu satu. Kedua adalah tingkat penganggurannya. Ya ini tingkat pengangguran di luar sektor pertanian dan kita bilang apa ya, non-profit ya organization ya, di luar itu, jadi berarti PNS tidak masuk, terus habis itu petani-petani tidak masuk. Nah, apa yang terjadi pada non-farm payroll-nya, kita melihat bahwa ini terjadi penurunan. Ya, ekspektasinya itu adalah di 750.000 lebih tenaga kerja bisa dilahirkan atau harusnya ada sekitar 750 tenaga kerja yang tersedia harusnya, gitu ya. Tetapi realisasinya ternyata cuma ada tambahan 235.000. Dari sebelumnya itu hampir 1 juta lebih tenaga kerja yang ada. Nah, ini kok turun. Berarti apa yang diperlihatkan oleh PMI atau aktivitas manufakturnya ini masih belum terlalu berjalan, belum terlalu menggembirakan. Inflasi sudah mulai naik ya, tetapi tingkat pengangguran, tingkat ketersediaan tenaga kerja yang ada tidak sebesar ya kemajuan atau perkembangan ekonomi yang ada. Ini kan jadi sesuatu yang menjadi pertimbangan dari The Fed lagi. Lah kok inflasi udah tinggi banget, berarti kemungkinan besar pendapatan tidak akan bisa ngejar nih. Tidak bisa mengejar kenaikan harga barang. Ya karena buktinya dari data yang ada, kita melihat bahwa setelah terjadi peningkatan begitu tingginya pada ketersediaan tenaga kerja yang ada, penciptaan tenaga kerja yang ada, habis itu anjlok. Anjloknya itu jauh di bawah perkiraan. Karena perkiraan yang ada itu adalah 750.000, sedangkan yang terjadi realisasinya itu cuma 235.000. Itu sebabnya kenapa indeks dolar itu akhirnya anjlok. Ya, walaupun anjloknya paling cuma sebentar ya. Karena ini kan adalah data masa lampau. Data masa depan akan seperti apa? Karena setelah penurunan yang ada, kita lihat ya, penurunan yang ada, dia akan mulai naik. Ya kan? Ya, ini penurunan yang ada, habis itu dia mulai naik, betul? Ya, nah ini harusnya ekspektasinya pada bulan-bulan depan ini akan mulai kembali naik. Ini yang kita lihat ya dari ini. Nah, otomatis kemungkinan di beberapa bulan yang akan datang ya, The Fed itu masih akan mempertimbangkan mengurangi yang namanya QE-nya ya, quantity easing-nya itu dia masih akan mempertimbangkan itu. Kenapa? Satu, ya kalau stimulus nggak dikasih, kemungkinan besar dia masih belum bisa mengimbangi inflasi yang ada. Ya ini pandangan kita untuk beberapa bulan ke depan ya. Jadi kelihatannya bullish itu kemungkinan besar akan terjadi di menjelang Oktober ya, November sampai ke Desember nanti. Kenapa? Ya kita lihat dari ini ya, dari data ini. Mungkin ya sampai Januari ya kita masih bisa berharap dia masih akan ada di atas-atas. Oke, ini adalah tapering yang di US dan di Eropa. Eropa sudah mulai nih. Sudah Bank Sentral Eropa kemarin sudah mulai men-announce juga kalau mereka juga akan mulai melakukan tapering ya. Nah, ini tinggal menunggu waktu aja mereka akan melakukannya kapan ya. Di pusat keuangan dunia Eropa sudah mau mulai, US sudah mau mulai ya, teman-teman akan lihat ya fluktuasi pasar modal di daerah emerging market itu akan cenderung menunggu wait and see bagaimana mereka melakukannya. Nah, dua data ini akan membantu teman-teman untuk menilai mereka akan mulai apa enggak ya, walaupun nanti secara teknikal kita bisa melihat ada pergerakan-pergerakan nggak di sana ya, tetapi ini adalah antisipasi yang bisa teman-teman lakukan. Tinggal cek aja data dari non farm payroll ini ya, kita akan melihat memang ke depannya pasti akan mulai naik lagi karena mengulangi pola yang ada ya kan gitu. Kecuali kalau tiba-tiba dia malah anjlok. Nah, kalau anjlok berarti kan ada something wrong dengan perekonomian mereka. Ya, sedangkan PMI-nya udah cukup tinggi loh. PMI-nya masih ada di kisaran 50% ya. Teman-teman lihat ya, PMI-nya masih ada di tingkat ekspansi. Ya, masih ada di sekitar 55% ya. Berarti masih ekspansi. Nah, kalau dia masih ekspansi, mestinya penciptaan tenaga kerja harusnya ada dong. Data ini ya walaupun dia memang turun ya dari perkiraannya itu sekitar 59 hampir 60% ya. Turun ya, memang dia turun ya. Tapi kalau lihat dari sebelumnya itu masih ada di sekitar 50 sekian persen ya.
Sebelumnya itu di sekitar 60%, nah habis itu dia turun ya 55,4. Ekspektasinya kurang lebih sama ya, 54,4 ya, kurang lebih sama lah. Memang itu sesuai dengan ekspektasi yang ada. Tetapi ya data ini tidak sinkron dengan penciptaan tenaga kerja yang ada. Karena dari non farm payroll-nya kita ngelihat turunnya begitu jauhnya ya, dari cuma 235 ribu tenaga kerja yang berhasil diciptakan oleh PMI yang segini gede. Ya, jadi itu ya. Jadi teman-teman tinggal cek lagi. Jadi udah nggak perlu harus takutin bahwa tapering udah mulai apa belum. Selama inflasinya masih tetap tinggi ya, kemudian ya ada sebuah kekhawatiran kalau ternyata tingkat penganggurannya itu terus masih terus tinggi ya, ini pasti akan dijaga oleh the Fed. Ya, stimulus tapering itu pasti akan tetap ada. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa mengejar nih kenaikan harga barangnya. Kita lihat penganggurannya kan masih di level yang ya kita anggap standar lah ya, karena standar dari analis ekonom ya menilai bahwa tingkat pengangguran 3-5% itu masih oke. Nah, ini tingkat pengangguran yang ada saat ini itu di sekitar 5,2%. Jadi masih oke-oke lah ya, dikatakan tinggi tidak ya, dikatakan rendah pun tidak. Jadi masih oke. 3-5% adalah batasan untuk tingkat pengangguran yang secara textbook itu ya katanya masih cukup oke. Ya, tapi kalau ini bisa turun, kalau ini tingkat penganggurannya bisa turun ya, kemungkinan besar tapering akan mulai dijalankan. Oke, jadi inflasi, tingkat pengangguran teman-teman lihat ya. Habis itu teman-teman tinggal urutkan dengan indikator-indikator ekonomi yang lain. Ya, itu otomatis akan melahirkan rentetan peristiwa-peristiwa yang akan diikuti oleh termasuk dalam pasar saham sendiri. Nah, habis itu kalau lihat indikator ekonomi yang ada saat ini seperti itu, ya, maka teman-teman juga bisa lihat ya, kekhawatiran yang ada di pasar adalah soal bisa seberapa tinggi lagi sih profit yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dalam keadaan saat ini. Karena indeks Dow Jones itu udah all time high loh. Ini adalah garis merah itu adalah all time high ya 35.620 sekian. Itu adalah all time high-nya. Apakah masih bisa ya keadaan ekonomi saat ini dengan indikator-indikator ekonomi yang ada mampu untuk membuat si Dow Jones ini terus naik? Ya mampu nggak? Masih ada tenaga nggak? Ya karena selama ini kan kita lihat ya pergerakan dari indeks, pergerakan dari saham-saham yang ada itu kan ditopang oleh kenaikan pada pendapatan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, habis itu teman-teman lihat ya, ini dari Dow Jones, S&P, SPX ya, itu juga semua udah all time high. Nah, dia bisa setinggi apa sih gitu ya? Dia masih bisa setinggi apa? Ini udah naik setinggi ini loh dari sejak pandemi sampai hari ini ya. Itu terus naik. Masih bisa setinggi apa? Perusahaan-perusahaan masih bisa melahirkan profit setinggi apa? Ya, termasuk di Nasdaq. Nasdaq sendiri ya kita lihat ya, ini kan dia all time high lagi ya. Kemarin sempat mencapai all time high terus habis itu turun lagi. Ini yang sedang dikhawatirkan oleh pasar. Perusahaan-perusahaan tersebut di dalam Nasdaq, S&P 500 termasuk di Dow Jones yang 30 big cap yang ada ya, dia masih bisa nggak ya mendorong pendapatan perusahaannya itu terus naik? Masih bisa nggak? Nah, kita lihat dari sini ya. Apa yang kita lihat dari sini ya? Kita lihat ya bahwa yang mendorong kenaikan pada indeks selama 1 tahun ini, ya indeks Dow Jones, S&P 500 dan lain sebagainya ya. Ini ya dari year to date ya, berarti dari awal tahun sampai hari ini itu lebih ke arah communication service dan energi. Habis itu di situ ada real estate dan teknologi. Nanti kita akan bahas real estate ya, nanti kita akan bahas di situ. Teman-teman lihat, ya karena pandemi ya jelas communication service udah ya, ada di situ ada Zoom ya, di situ ada perusahaan-perusahaan komunikasi lainnya. Ya, di Indonesia juga sama terjadi seperti itu. Hanya saja kita nggak punya si tabel kayak gini ya. Teman-teman harus bikin sendiri sendiri. Kita lihat ya, sepanjang tahun communication service masih bisa mendominasi atau masih bisa menggerakkan indeks. Betul ya, karena memang saat itu memang sedang dibutuhkan-butuhkannya. Pada awal tahun, harga saham-saham di bagian komunikasi ini masih di bagian rendah. Sekarang sudah cukup tinggi. Teman-teman bisa lihat kayak Zoom segala macam itu udah mulai ada koreksi di situ kan. Karena udah mulai tidak bisa kenaikannya udah nggak ada powernya, kalau kita boleh bilang begitu, udah nggak ada powernya. Makanya half year ke atas kita lihat ya,
teknologi sudah mulai nongol. Ya, itu biasanya akan terjadi setiap kali krisis akan terjadi efisiensi yang ada. Kita mulai berpikir, bagaimana cara mengefisiensikan ekonomi yang lama ya, di mana mungkin di ekonomi yang lama dengan yang sekarang karena ada pandemi dan lain sebagainya, dibutuhkan teknologi baru. Sama kayak waktu revolusi industri ya, dari pertanian menuju ke manufaktur, dibutuhkan sesuatu yang baru kan. Nah, sekarang pada saat pandemi, manusia kita didesak untuk melakukan sesuatu yang baru. Makanya ada namanya digitalisasi, semua tentang digital itu menjadi perhatian kita semua saat ini kan. Nah, half year teknologi sudah mulai mencoba untuk mengambil alih kekuatan atau tenaga untuk nge-push si indeks itu terus naik. Ya, communication service ya masih tetap ya, karena memang masih dibutuhkan. Lihat ya, real estate masih ada di situ. Oke, nanti kita akan bahas itu. Healthcare udah fix lah ya. Industrial mulai jalan kembali setelah dia koreksi ya. Kemudian sekarang udah mulai mencoba untuk recovery. Nah, tetapi teman-teman lihat ya, pada 1 bulan lah ya, kita lihat 1 bulan terakhir ya. Kita lihat ya, perkembangannya ya tetap teknologi sama komunikasi ini masih mendominasi. Nah, kita akan mulai melihat ya, ada istilah di teknikalnya, sudah mulai ada kejenuhan atau jenuh beli, area-area jenuh beli yang sudah mulai ada di saham-saham teknologi maupun komunikasi. Termasuk di dalamnya, lihat, ada namanya real estate di situ. Kenapa real estate itu nongol di situ? Kenapa sektor ini masih nongol di sana? Nah, ini yang kita bicara mengenai concern market di selanjutnya. Jadi concern market ya, yang pertama adalah soal varian MU ya, kedua adalah soal tempering ya, itu udah kita bahas cukup banyak. Yang ketiga adalah soal seberapa punya power seberapa gede lagi sih si Dow Jones, si S&P 500, si Nasdaq ini akan terus naik. Kenapa kita concern dengan indeksnya US? Karena itu adalah indeks yang menjadi perhatian atau kiblatnya semua indeks-indeks global dunia. Jadi itu adalah concern kita. Kalau dia udah nggak mampu naik lagi, sekarang pertanyaannya, apakah indeks kita punya kemampuan untuk naik? Karena indeks kita pun udah ada di top-topnya. Masih bisa nggak? Apa yang bisa mendasari indeks kita naik 7.000, 8.000? Nah, kemarin memang ada Bukalapak segala macam. Ini memang ada angin segar yang membuat ada tambahan energi untuk indeks harga saham gabungan. Tetapi apakah itu cukup? Ya, apakah itu cukup? Nanti kita akan lihat sama-sama di indeks kita ya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh pasar saat ini sama. Semua indeks dunia itu sekarang ada di atap-atap nih. Ya, apa yang bisa mendorong mereka untuk naik? Kalau tiba-tiba nongol ada sesuatu yang bisa mendorong, itu akan jadi sebuah concern dari market saat ini. Apa yang bisa mendorong lagi? Oke, kalau mau lihat healthcare kan udah maksimal banget ya. Kecuali mungkin varian MU tiba-tiba nongol lagi, mungkin Moderna harus keluarin vaksin baru, Pfizer harus keluarin vaksin baru dan lain sebagainya. Itu mungkin akan mendorong harga-harga Pfizer, Moderna segala macam itu Johnson & Johnson naik lagi. Ya, itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Tapi saat ini kita masih belum melihat adanya power yang muncul dari situ. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman lihat ya, ada namanya real estate di sana. Real estate di US itu kelihatannya mulai mengarah kepada bubble. Kenapa mulai mengarah kepada bubble? Ya, satu, karena bunga yang ada di sana itu relatif rendah. Relatif rendah dimanfaatkan oleh mereka yang masih punya cash. Untuk mengamankan cash-nya, mereka beli aset. Ya, mereka beli aset. Nah, ini mungkin ya kalau dibilang ya mindset yang tertanam saat ini adalah sebisa mungkin teman-teman realisasikan jangan pegang cash terlalu banyak karena cash itu tidak ada gunanya. Cash yang ada gunanya adalah cash flow. Cash is king ya, benar ya. Itu dulu. Tetapi cash flow is king kong katanya. Jadi bagaimana kita melahirkan cash flow? Nah, satu-satunya jalan untuk mereka yang bukan pebisnis dan lain sebagainya, yang mungkin tidak mengerti investasi terlalu banyak ya, literasi investasinya atau literasi keuangannya dangkal, mereka satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah investasi tradisional. Beli properti, itu doang kan? Nah, diharapkan properti ini bisa menjadi cash flow buat mereka. Bisa melahirkan cash flow untuk mereka. Ya, itu yang diincar sama mereka yang masih mungkin memiliki cash di area pandemi ini. Habis itu bagaimana caranya, dalam tanda petik, saya rebahan aja punya uang. Itu sebenarnya mindset yang bagus, tetapi berbahaya kalau diterapkannya secara tidak pas. Ya.
Nah, real estate di Amerika itu sedang terjadi seperti itu. Mereka memborong real estate ya dengan harga berapapun. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa mereka sanggup dengan bunga saat ini. Bunga saat ini, the Fed-nya sendiri kan 0 sampai 2,5%. Bunga KPR-nya teman-teman bisa membayangkan berapa? Hitung-hitungan mereka, ini mah bisa lah. Ya, buat mereka itu masih bisa. Jadi artinya dengan masih banyaknya demand pada perumahan real estate ini, harganya otomatis akan naik loh. Karena real estate tidak pernah mengalami penurunan harga. Dia akan stabil-stabil di situ aja. Kecuali memang pada saat bubble itu ya benar-benar tinggi, habis itu harga kelihatannya itu terbanting. Tapi sebenarnya tidak. Yang membanting harga itu karena mereka berusaha untuk keluar dari market ini. Sama kayak teman-teman lah ya, beli di pucuk ya, berusaha keluar jual berapapun. Tapi setelah dia udah mulai stabil, itu harga akan kembali kepada titik keseimbangannya. Nah, real estate juga begitu. Nah, apakah terjadi juga di Indonesia? Ya, nah teman-teman bisa coba melakukan penelitian. Oke, nah berita terakhir, SMRA berhasil membukukan penjualan single day loh ya, online lagi 2,1 T. Wah, what happened di situ? Ada apa di sana? Nah, apakah ini juga mulai terjadi di Indonesia? Mereka yang punya cash ya, daripada cashnya value-nya mulai turun, nilai uangnya turun terus ya, mereka mencoba untuk menjadikan ini menjadi aset. Apakah itu akan jadi bubble? Oke, ini sebuah konsen ya, teman-teman juga mesti perhatikan. Kalau itu bubble, apa yang akan terjadi pada market real estate? Ya, market properti. Ya, kayak sekarang kan kita lihat ya, sektor properti secara teknikal kan sudah mulai memanaskan mesin dan sudah mulai loh ya, ada sebuah pergerakan di minggu yang lalu. Nah, kita akan lihat sama-sama, oke? Nah, habis itu ya saya jelasin lagi adalah kebijakan pemerintah Cina. Saat ini pemerintah Cina sedang mengobok-obok saham-saham teknologi yang ada di situ dan ada satu program yang mulai dijalankan oleh pemerintah Cina yaitu pemerataan pendapatan. Ya, kalau saya boleh sebut di sini ya memang itu kan falsafah komunis ya, keadilan sosial yang merata. Jadi tidak ada yang benar-benar kinclong sekali, tidak ada yang sampai melarat sekali. Ya, jadi mereka akan mulai ada program seperti itu. Nah, program seperti itu otomatis akan mengganggu ya saham-saham teknologi yang ada. Nah, saham-saham teknologi Cina, Tencent, Alibaba ya dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek lah ya. Itu juga listing di bursa Amerika, dan itu sudah mulai drop kan, sudah mengalami penurunan yang ada. Nah, penurunan ini mau sampai kapan? Ya, ini tinggal teman-teman perhatikan kebijakan di pemerintah Cina. Bisnis saat ini memang cukup susah untuk buat kita ya di luar untuk di sana. Jadi teman-teman bisa perhatikan karena pengendalian devisa di Cina saat ini sedang ketat-ketatnya. Oke, nah ini pertama kita lihat Amerika seperti itu, kita lihat Eropa seperti itu. Berarti ini adalah negara-negara dengan ekonomi dunia yang 1, 2, dan ini ada yang kedua nih yang di Cina, Eropa 3 ya, termasuk mungkin di Jepang. Jadi kalau mereka sendiri sedang melakukan kayak pengetatan kebijakan dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi dengan emerging market? Itu adalah tujuan-tujuan ekspor kita loh. Ini bukan untuk membuat fear di market ya, tidak. Tetapi maksud saya adalah teman-teman lihat ya, pada saat mungkin dia tetap akan bullish di menjelang akhir dari indeks ini, akhir tahun ya, ada namanya window dressing lah, January effect lah, Oktober Halloween ada Friday, Dark Friday lah di situ, pokoknya apapun lah itulah ya. Teman-teman perhatikan, untuk bisa bergerak, market ini kan butuh koreksi. Ya, nah koreksi-koreksi ini bisa nggak muncul dari isu-isu yang tadi saya sebut itu. Kalau isu itu muncul, lihat koreksinya bakalan bisa seberapa parah. Ya kayak misalnya isu tempering, ini tempering, gitu, isunya nongol ya, ini tempering, isunya nongol lagi. Ya ini kalau nggak salah isu tempering lagi ya, nongol lagi. Nah itu kan ada koreksi-koreksi. Koreksi ini sebenarnya sehat. Tetapi yang mendasari koreksi itu apa? Nah, ini saya sebutkan sekarang. Mungkin tidak akan terjadi dalam waktu 1 bulan. Mungkin itu baru akan terjadi di tahun depan. Tapi setidaknya teman-teman sudah aware dari hari ini. Oke, antisipasi yang kita lakukan. Jadi nggak perlu tanya, loh ini kenapa nih? Kok begini, gini. Kita sudah melakukan research itu. Ya, research ini mungkin saja akan mendasari koreksi pada indeks. Nah, koreksi pada indeks yang dalam segala macam itu akan terjadi kapan? Kita nggak tahu.
Tetapi yang mendasarinya sudah mulai ada. Kalau sampai indeks berhasil naik nih ya, indeks berhasil naik, oke, kenaikannya bisa berapa tinggi lagi sih, gitu ya? Nah, apakah kenaikan ini akan melahirkan bubble? Atau memang benar itu didasari oleh fundamental, bukan euforia. Ya, ini misalnya contoh ya, kita melihat ya di indeks harga saham gabungan aja ya, bahwa kenaikan pada indeks ke atasnya itu akan didorong oleh satu namanya BBRI. Dia setelah dia issue ya, otomatis kan corporate action-nya sudah selesai. Kapitalisasi marketnya akan bertambah besar. Oke, nah karena kapitalisasi market dari BBRI bertambah besar, berarti harusnya ada dorongan kan, likuiditasnya otomatis bertambah karena setelah issue ya dia akan mencapai kalau nggak salah kapitalisasinya 30 berapa T atau 50 T, teman-teman cek lah ya. Tapi itu setelah issue. Belum lagi teman-teman lihat ya, kedua adalah saham namanya BCA. Ini saham big cap yang bisa jadi kalau misalnya harganya tinggal 6.000, yang akan datang ke BBCA, yang akan mulai mentradingkan BBCA akan jauh lebih banyak, likuiditasnya akan lebih tinggi. Dua saham ini saja bisa mendorong indeks sampai seberapa tinggi. Ditambah lagi satu saham lain adalah TLKM. Ya, TLKM sekarang kan lagi gencar-gencarnya dengan startup segala macam. Dan banyak startup-startup yang dia investasikan di TLKM ya. Yang TLKM investasikan kayak Kredivo lah, kayak Ruang Guru dan lain sebagainya. Itu kan ada banyak tuh yang saham-saham yang di startup itu yang dia investasikan. Itu mulai menunjukkan sesuatu perkembangan luar bagus. Ya, nah kalau 3 saham ini aja bisa mendorong market dari indeks harga saham gabungan, kita sudah melihat ada power yang bisa mendorong indeks naik ke atas. Kenaikan pada indeks akan melahirkan euforia kan? Nah, tapi di dalam negeri sendiri bukannya tidak punya sentimen. Di dalam negeri sendiri itu ada beberapa sentimen yang sedang diperhatikan oleh pasar, oleh investor saat ini. Pertama yang sedang menjadi sorotan adalah undang-undang perpajakan yang baru. Ya, undang-undang perpajakan yang baru yang akan diterapkan setelah pandemi, nggak tahu, mungkin di 2022 apakah akan terjadi seperti itu. Silakan teman-teman analisa itu. Karena pajak yang tinggi itu akan menurunkan pendapatan di perusahaan. Kalau penurunan pada pendapatan perusahaan, otomatis harganya bagaimana? Harganya harus ikut dong. Antisipasi yang akan terjadi. Kalau pendapatan turun, ya harga harus mencerminkan pendapatan yang ada. Ya, kalau misalnya dia bergerak terus ke atas, sedangkan pendapatannya terus turun, ya teman, you know lah ya apa yang sedang terjadi dalam saham itu. Ya, udah pasti dia tidak bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Pergerakan harga, ingat terjadi cuma 2 hal, antisipasi dan kejutan. Antisipasi terhadap fundamentalnya. Kejutan ya kalau misalnya kejutan terhadap something lah ya, kalau di US kan info-info selalu A1, bukan A1, selalu fresh. Kalau di Indonesia info-info kan selalu ada A1 yang sudah ketahu ya, bergerak duluan bla 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 kan gitu. Jadi kejutan di bursa Indonesia memang tidak terlalu banyak. Tapi kalau di US teman-teman lihat ya, kadang-kadang gap up, gap down segala macam itu udah biasa banget. Itu untuk dalam negeri. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman ya. Ini adalah yang sedang diperhatikan di pasar. Nah, apa yang akan membuat dia kejadian, terus habis itu kapan dia kejadian, kita nggak tahu. Tapi setidaknya teman-teman aware. Aware dengan koreksi-koreksi yang mungkin akan terjadi ke depannya. Kalau dia koreksi, ingat sekali lagi ya, kalau dia koreksi pada saat dia bullish, it's okay, nggak apa-apa. Selama dia adalah koreksi yang sehat. Apa yang kita maksud dengan koreksi sehat? Ya, ini misalnya ini pergerakan uptrend itu kan dia begini. Ini sehat. Dia membentuk higher high, higher low. Ini sehat. Yang bedanya yang tidak sehat adalah dia terus naik ke atas. Nah, ini tidak ada higher high, tidak ada higher low-nya, tidak ada pijakannya untuk dia naik ke atas lagi. Ini kayak misalnya kita bilang lah ya, kalau teman-teman mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, apa yang teman-teman lakukan? Ya, loncat nggak mungkin lah. Ya, yang teman-teman lakukan adalah naik tangga. Nah, tangga itu kan ada pijakannya. Untuk kita bisa naik kan, itu jauh lebih sehat. Maksudnya resikonya lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman, oh saya naik pakai tali aja. Nah, pijakan teman-teman di mana? Artinya kalau misalnya nggak kuat lagi, cuk, tinggal turun kan. Ya kan? Nah, itu kurang lebih analoginya. Pergerakan uptrend yang sehat dengan uptrend yang dipaksakan secara euforia dan lain sebagainya. Ya, kita mau adalah saham yang membentuk struktur pasar. Higher high, higher low. Nah, koreksi-koreksi ini kan harus ada pemicunya. Koreksi-koreksi ini ada pemicunya. Nah, pemicunya mungkin nggak datang dari yang tadi saya sebut itu, 7 hal yang sedang diperhatikan oleh pasar saat ini. Ya,
Oke? Nah, itu kurang lebih. Jadi ini bukan menjadi sebuah kekhawatiran yang bisa membuat teman-teman, waduh, kalau gitu mendingan kok menyingkir deh ya. Ya, bukan seperti itu. Tapi itu membuat kita aware. Kalau keluar ini, ya, ini sekarang kondisi pasar seperti apa. Tinggal lihat technical ya. Kan kita trader based on technical juga ya, untuk entry, untuk buy, untuk out, segala macam based on technical. Tapi memang kita tidak mengesampingkan yang namanya sentimen, yang namanya katalis. Oke, nah dengan mengetahui sentimen dan katalis pasar yang ada, kita jauh lebih tenang menghadapi pasar. Ingat loh ya, yang membuat kita cuan, yang membuat kita akhirnya rugi, dan lain sebagainya, itu bukan masalah kita tahu yang namanya 1001 indikator dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Nah, pada saat teman-teman tahu bagaimana kondisi pasar yang ada, bagaimana kita melihat pasar, ya katalis sentimen yang ada, kita tidak tiba-tiba kaget-kagetan. Oh, ini apa yang terjadi, apa yang begini, enggak. Ya, kita jauh lebih tenang dalam menghadapi market. Itu tujuan kita mengetahui apa yang terjadi di pasar. Oke, nah sekarang kita lihat ya, balik ke teknikalnya. Nah, teknikal yang ada dengan indeks harga saham gabungan seperti apa? Masih sama saja. Jadi kita akan melihat ya, sekali lagi ya, apa yang akan ditunjukkan oleh teknikal adalah cenderung ya sebuah bulan atau mungkin pergerakan yang membosankan. Dia mungkin akan bergerak ya di situ-situ aja. Ya sampai ini sekarang ya kita memproyeksikan ya, kita maunya adalah minimal dia sampai ke ujung sini, habis itu di bank ke atas atau bank ke bawah. Itu dulu. Nah, kalau ini tidak terjadi, ya mungkin saja dia masih akan terus sampai ke ujung sini. Ya, kalau sampai dia tidak terjadi nih ya, sekarang yang sini ya, yang sini tidak terjadi, pergerakan ini tidak terjadi, tidak menunjukkan sebuah trend lah. Kalau sekarang no trend sama sekali kan, dia benar-benar sideways di sini doang. Sampai di ujung situ, kalau kita tarik garis trend line ya, kan kelihatannya kayak mengerucut. Harapan kita adalah pada saat dia mengerucut di ujung sini, dia bisa menunjukkan trennya, mau uptrend atau mau downtrend. Ya, nah kalau pergerakannya akan seperti itu, maka kita akan lihat ya, kalau kita proyeksikan ya sampai ke ujung sini, lihat ya, itu ada mungkin sampai di akhir Oktober. Mungkin ya kalau pergerakan sekarang ya, teman-teman lihat di bawah situ ya, kalau saya gambar ujungnya itu ada di akhir Oktober. Apakah ini awal November baru akan bull? Ya kita nggak tahu. Tapi setidaknya ya, dari proyeksi yang ada saat ini yang maunya kita loh ya, bukan maunya market ya. Nah, ini kita tinggal cocokkan nanti bagaimana market bereaksi. Kalau dia break dari sini, kalau break dari trendline ini, nah kita udah mulai bisa lihat mungkin ada periode bullish di sana. Nah, kapan dia break kita nggak tahu. Oke, tapi setidaknya kita bisa melakukan proyeksi. Mungkin ya kalau September sampai September di seasonal dia masih memang cenderung akan bergerak ya sideways, tidak terlalu menyenangkan ya pasar di September ya. Tinggal kita nunggu nih apa yang menjadi reaksi pasar di bulan September. Kalau tidak terjadi apa-apa ya sudah, berarti kita mungkin saja akan meneruskan trend seperti itu, no trend ini, sideways ini ya sampai di Oktober. Apakah benar sampai Oktober akhir? Nobody know. Tinggal kita lihat reaksinya. Kalau dia break dari trend line, nah itu euforia akan mulai terjadi. Ya, break trend line bawah, itu mungkin akan jadi fear di market. Ya bisa jadi dia akan retest lagi ke sini atau ke sini. Naik lagi baru turun lagi bisa jadi. Ya, tinggal kita lihat bagaimana reaksi marketnya. Yang pasti secara seasonal, November, Desember itu periode biasanya bullish. Apalagi Desember, itu biasanya bullish. Ya, nah sekarang kita tunggu Oktober bagaimana. Ya, September secara seasonal itu memang cenderung bearish. Agustus apalagi. Ya, 2 bulan ini memang cenderung adalah bulan yang bearish. Ya, bulan-bulan yang tidak terlalu menyenangkan lah untuk kita tradingkan. Tetapi kalau lihat seasonal yang ada, Oktober, November, Desember ada peluang terjadinya bullish di sana. Nah, kalau Oktober, November, Desember ini peluang bullish, berarti kesempatan kita untuk melakukan cicilan ada di September. Oke, ya. Jadi itu yang kita lihat ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih sekarang trading idea kita untuk di 1 minggu ke depan kira-kira akan seperti apa ya. Nah, ini ada satu sektor ini teman-teman perhatikan. Ya, saya mau teman-teman perhatikan di minggu depan. Oke. Perhatikan adalah yang berhubungan dengan gas. Oke, nah teman-teman lihat ya, natural gas ya, ini adalah futures dari natural gas di US.
Oke. Ini sudah uptrend. Dia sebenarnya udah uptrend mulai uptrend dari April ya. Tetapi kita lihat dia menjadi posisi yang uptrend. Posisi yang uptrend setelah dia break dari sini. Setelah dia break dari konsolidasi ini. Lihat ya, dia break ya. Ini break kan? Ya, dia break dan dia berada di atas support ini. Ini sekarang jadi support. Tadinya dia resisten. Ya, tadinya dia resisten. Tapi teman-teman lihat, dia udah break ke atas. Nah, begitu dia break ke atas, ini kan menjadi sesuatu pendorong dari si natural gas ini. Apakah dia akan bullish? Ya, ini sudah menunjukkan bahwa dia ada di periode awal bullish. Ya, dan pergerakannya sudah di atas. Nah, kalaupun dia turun, kita sudah punya pijakan di bawah. Kalau dia sampai retest, kita sudah punya pijakan di bawah. Ya, selama dia masih berada di atas pijakan ini, ya tinggal tunggu dia retest. Habis itu dia mulai akan naik lagi. Resisten selanjutnya ada di sini. Oke? Nah, ini yang saya mau teman-teman perhatikan. Kenapa? Dia sudah masuk ke dalam periode yang kita sebut sebagai bullish. Oke? Bullish setelah dia break dari konsolidasi ini. Ini natural gas. Nah, natural gas, teman-teman tahu kan ya, kita punya beberapa saham di situ. Pertama ya adalah namanya Pegas. Nah, Pegas. Teman-teman kalau mau ambil Pegas ya silakan ya. Tetapi teman-teman perhatikan dulu ya, ini satu memang kuntulnya banyak banget di situ. Ya, mungkin yang nyangkut juga banyak sekali di sini. Ya, tahu sendirilah Pegas ya, bukanlah saham yang diincar oleh banyak orang ya, karena sifatnya dia BUMN lah, dia aman lah dan lain sebagainya, ngomongnya begitulah ya. Akhirnya nih lihat pergerakannya nih. Di sini pasti banyak sekali yang nyangkut. Nah, habis itu tiba-tiba dia naik lagi. Ini terus habis itu ini ada sangkutan yang kedua nggak di sini? Ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau di sini nyangkut banyak, di sini nyangkut lagi yang banyak ya. Pergerakan ini mungkin saja akan naik. Ya, tetapi prediksi kita adalah memang agak-agak repot ya dia naiknya. Ya, karena perlu menurunkan dulu nih penumpang-penumpang yang sangkut di sini, penumpang-penumpang yang sangkut di sini. Mereka pasti ya kalau udah BEP kan rata-rata gue pengen keluar karena nyangkut dari ini berapa ini? Dari 2019 bisa jadi loh ya, beli di pucuk ya. Terus udah dikasih warning, udah ada stop loss di sini, dihajar aja. Ini saham bagus. Ya, BUMN lagi nggak mungkin bangkrut, nanti dia mantul, pak sampai bawah. Nah, sampai ke bawah sini, apakah dia keluar? Ya, jangan-jangan itu menjadi investor abadi. Ini bagus, ini saham bagus. Ya, ternyata benar dia naik lagi. Nah, mungkin di sini ada sebagian yang cut loss. Oh, bagus ada cut loss, ya balik ke amunisi. Oke, dia naik, wow, ikut lagi, betul ya, ikut lagi, terus turun lagi, wah, udah turunin lagi penumpang, mungkin di sini ada yang cut loss lagi yang di sini nih, ya jangan sampai nanti gua nggak berhasil keluar nih, gua keluar dulu deh, ya dia naik lagi, nah di sini pasti ada pendatang baru kan, yang datang kan, ternyata habis itu dia turun lagi, nah kumpulan mereka yang nyangkuters itu bertambah banyak. Sekarang ngapain gua kasih lihat Pegas. Ya, ini memang cukup kita bilang low risk. Ya, low risk. Tapi untuk teman-teman yang mengerti money management, ini low risk. Kenapa low risk? Karena di sini ada stop loss-nya. Kalau mereka yang tidak mengerti money management, ini bagus untuk beli. Low risk iya, tapi kalau udah kena stop loss, mereka tetap bertahan. Nah, itu udah nggak pas. Oke, kita trading kalau udah kena stop loss kan ini adalah batasan di mana kita sanggup untuk rugi. Oke, ini low risk, betul. Ya, ini kondisi low risk. Oke, nah teman-teman trading lah untuk swing di Pegas. Kalau lihat ya, yang putersnya kan banyak ya di situ ya. Maka yang kita lihat adalah ya swing aja di Pegas kalau misalnya mau. Pertama targetnya adalah di 1.300-an ya, 1.300 ya. Kalau teman-teman nggak mau terlalu tinggi ya udah ambillah di sini 1.270-an. Oke. Nah, target kalau dia bisa naik terus ya, berarti dia harus bisa naik sampai ke atas 1.350. Berarti dia punya peluang untuk ya seenggaknya sampai di atas inilah 1.800. Udah itu dulu lah. Ya 1.800 udah cukupkan ya. Kalau saya untuk Pegas ya karena nyangkutersnya banyak, saya tidak terlalu senang. Itu aja ya. Yang jauh lebih saya rekomen adalah kita lihat Raja. Memang nyangkuters juga banyak di Raja ya, tetapi untuk menaikkan saham Raja itu jauh lebih gampang daripada saham Pegas ya. Di sini ya teman-teman lihat ya. Cukup indah, cukup jauh lebih low risk dibandingkan dengan Pegas. Pegas itu adalah downtrend, sedangkan Raja itu adalah uptrend. Lihat nggak perbedaannya? Ya, kasih lihat lagi ya. Apa yang terjadi pada Pegas? Ini downtrend. Nah, habis itu teman-teman lihat di Raja.
Ya, bisa jadi dia downtrend, kita lihat ya. Ya, pergerakan sama kan, downtrend kan. Tapi apa yang kita lihat dari Raja nih, dia dibawa, sedangkan Pegas itu baru di daerah mungkin daerah sini nih. Oke, nanti dia akan jadi seperti ini enggak ya? Yes, who knows gitu ya, tidak yang tahu ya. Tetapi kondisi Pegas itu low risk, oke? Buat teman-teman yang mengerti money management. Stop loss-nya kelihatan. Sama kayak Raja. Raja kan saya udah kasih aba-aba sejak dia ada di bawah situ ya. Di sini ya. Oke, nah ini kondisi low risk. Kalau dia bisa break di atas 200 ya, kita udah mulai bisa melakukan cicilan ya. Nah, kalau dia bisa break dari ini berapa nih? 280 208 ya. 206 ya. Berarti kalau dia bisa stay di atas 208 ya, ini kita udah mulai lihat ya bahwa si rajanya udah mulai break dari si konsolidasi ini. Tujuannya mana? Ini resisten ini. Ya, jadi ini adalah menjadi support dari pergerakan di atas. Ya, mungkin dia akan kena ini, mungkin akan retest lagi ke bawah, kemudian baru mulai naik. Ya, ini harapan kita. Kita maunya seperti itu. Atau dia bergerak ke sini, kemudian dia best di sini. Oh, itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena ada sebuah area resisten yang harus dia tembus, baru naik. Oke, kenapa kita lihat itu? Tadi kan teman-teman udah lihat ya, based on komoditinya. Komoditinya sendiri ya dari Pegas itu dari Pegas lagi dari gas ya itu sudah menunjukkan bullish. Kenapa kita bisa sebut dia bullish ya? Karena dia udah break dari ini. Ini udah keluar. Saya gambarin ya teman-teman ya. Oke, what you see ya apa yang teman-teman lihat ya. Nah ini adalah kesempatan. Ini seandainya ini cuma nggak rounding aja di bawah ya. Kita tinggal ini proyeksi doang ya. Kalau misalnya kita lihat dari Pegas lagi dari UNG kemungkinan besar bullishnya itu akan sampai ke sekitar 21 ya 21 US dollar per metric ton. Ya 21 ini ya kurang lebih ada di mana nih? Di sekitar ini. Nah, ya pas ya. Ya, tuh. Ya daerah-daerah resisten di atas itu. Nah, tapi ya jangan berharap dia tiba-tiba langsung ke sini. Ya mungkin saja ya. Mungkin saja, tapi ya kita akan lihat ya, mungkin pergerakannya harus lebih sehat ya. Sampai sini akan lebih bagus. Nah, kalau pergerakan dia udah mulai bullish, masa kita ketinggalan sih untuk misalnya kayak Pegas ya. Ini kan daerah udah low risk ya. Oke. Nah, atau misalnya kita mau lihat saham lain adalah Raja. Ini adalah yang berhubungan dengan gas. Itu perhatikan untuk minggu depan ya. Ya tinggal itulah teman-teman riset. Saya lebih cocok di mana? Pegas, Raja, ya Raja ya. Teman-teman lihat karakternya, ya dia akan cukup volatile ya bergerak cukup liar lah ya. Buat teman-teman yang jantungnya nggak terlalu sehat ya, ya lebih baik ya mungkin ya menghindari Raja atau ambil ke Pegas ya. Cuman ya kalau di Pegas ya pelan-pelan aja teman-teman harus melakukan cukup sabar karena nyangkut terus juga cukup banyak di situ kan. Apakah mereka average down atau mungkin mereka jualan ya karena memanfaatkan pergerakan dari kenaikan ini. Kita nggak tahu ya, tapi teman-teman bisa perhatikan dua saham itu. Rekomendasi saya lebih senang dengan Raja. Nah, udah gitu udah cukup jelas ya. Nah, habis itu saham-saham lain adalah teman-teman bisa lihat saham-saham big cap. Oke, saham-saham big cap misalnya contoh ya, ASII saya hanya update aja. ASII kan di minggu lalu juga kita udah ngomong kan di sekitar ini ASII. Oke, nah tujuan kita ada di sekitar ini kan. Ini udah hampir mencapai target kita. Kalau dia bisa tembus ya tinggal trailing stop aja, teman-teman lakukan aja di situ. Oke, nah habis itu ya yang tadi saya sebut ya BRII tunggu sampai dia punya corporate action selesai. Ini udah sekitar ujung. Mungkin saja nggak dia setelah corporate action dia akan break ya, kita nggak tahu. Tapi seenggak-enggaknya ini udah enak nih, udah sampai di ujung ya. Corporate action selesai, masuk mungkin akan jauh lebih enak. Tungguin aja buat teman-teman yang mau trading untuk BBRI, tungguin. Nah, habis itu sama dengan BBCA, dia kan mau stock split kan, tungguin juga ya walaupun dia memang secara setup itu enak. Dilihatnya enak banget orang dia best ya, begitu tembus best mungkin saja dia akan terus naik kan. Cuman karena dia akan ada corporate action itu aja sih ya. Kita nggak mau terjebak dalam euforia. Trader ya tunggu aja setup lah. Ini setup sih bagus. Dia bisa break dari sini, kita bisa ikut 33.000 nih. Bisa break nggak? Kalau dia bisa break ya ikut aja. Tetapi nanti kalau dia stock split ya teman-teman harus waspada gitu aja. Dia stock split terus turun dulu atau gimana ya kita nggak tahu. Makanya buat saya, kenapa saya lebih senang adalah yang dia kalau udah corporate action kita belum masuk, nanti dulu lah. Tunggu corporate action selesai, baru kita lihat. Nggak akan telat kok. Ya, daripada terjebak pada euforia segala macam ya. What for gitu kan. Oke. Nah, habis itu ada BBNI, BBRI, BBTN, ya itu semua adalah saham-saham yang sudah ready nih ya. Lihat BBNI kan udah pullback, ini udah ready. Ya, apalagi kalau dia bisa break.
Ini kan tinggal tunggu dia break aja. Ini udah ready. Nah, ready-nya saham-saham big cap kemungkinan besar akan mendorong indeks ke atas. Karena saham-saham finansial ya, untuk saham-saham yang katanya old economy ya, old economy ini udah dalam keadaan yang siap untuk meluncur, tinggal book, udah habis itu mereka mulai jalan kan. Ya, buat teman-teman yang senang dengan big cap ya, yang katanya aman segala macam, ya silakan teman-teman bisa cek. Ini udah saham-saham yang udah siap nih, kayak BMRI malah udah breakout. Ya, udah breakout, udah retest. Ya, tinggal tunggu menunggu atasnya aja. Nah, kalau dia benar-benar akan bullish, berarti dia harus ada di atas 6.325 sampai 6.400. Ini berarti mereka juga udah siap nih, begitu indeks menunjukkan sesuatu yang baik ya, mungkin dia breakout dari trendline dan lain sebagainya, balik ke 6.200. Ini adalah saham-saham yang memang udah ready to move. Ya, ready to move ya. Kita bisa lihat kayak misalnya BBTN juga sama. Ya, nah itu teman-teman lihat ya, BBTN malah jauh lebih menarik. Ya, masih dia di bawah dibandingkan mungkin dari BBNI dan BMRI ya, dia masih di bawah. Nah, sektor properti kalau jalan, mungkin ini akan ikutan. Ini menarik ya, di 1435. Ini masih dalam keadaan yang di minggu lalu ya. Teman-teman hitung kometnya aja ini kalau BBTN ya. Kalau dia bisa break dari 1435 ya, kita bisa ikut pergerakannya. Habis itu apa? Oh, JSMR. Ini saya hanya update lagi ya, JSMR. Perhatikan dia akan mulai selesai. Ya, ini mungkin nggak dia mulai tembus ya, pullback terus habis itu mulai ngarah ke atas, atau dia masih akan nerusin ya sampai ke ujung baru mulai jalan ya. Tinggal teman-teman ikutin, pantau, oke? Pantau. Reaksi pada saat dia udah mulai memenuhi syarat kita. Kita maunya apa? Break, pullback. Nah, beli pullback, beli break ya. Habis itu ikutin, jangan lupa stop loss-nya di mana. Kalau ternyata dia fall back, mundur ke bawah, kena trailing stop nggak? Kena trailing stop keluar ya, ada tambahan modal sedikit ya. Terus habis itu tunggu di bawah. Ya, habis itu mulai naik lagi nggak? Oh, dia break, ambil. Selalu begitu ya, apalagi market dalam keadaan no trend seperti ini, konsolidasi seperti ini. Tunggu sampai konfirmasi baru kita ambil. Kalau market lagi bullish mah spekulasi kita. Kayak misalnya contoh ya JSMR ya, kalau market lagi bagus, lagi dari dalam keadaan bullish, kita cicil di sini. Cicil daerah yang begini-gini nih. Ya, kita cicil, kita berani bersikap agresif. Tapi kalau market lagi keadaan no trend begini, lebih baik konservatif. Kena stop loss, keluar dulu, wait and see sampai ada setup yang confirm buat kita baru ikut. Ya, ini JSMR. Nah, habis itu teman-teman pantau ini beberapa saham yang teman-teman masukkan ke dalam watchlist juga. Antam ya. Nah, di bulan September mungkin ya kalau gold, nickel itu masih akan turun fluktuatif. Tapi ini dia udah mulai at the end of the patterns. Ya, jadi tinggal teman-teman wait gitu ya, pantau, jangan sampai lepas gitu aja ya. Pantau jangan sampai lepas ya. Ini Antam, habis itu Agro juga sama. Dengan adanya turan yang sudah fix di bank digital, Agro ini adalah salah satu yang cukup enak buat teman-teman mulai koleksi walaupun dia belum selesai. Ya, kita sedang menunggu nih ya, apakah dia akan nerusin ya. Kalau ini kan maunya kita ya, apakah dia akan nerusin atau sebenarnya dia udah kelar nih di sini aja. Pokoknya pantau. Ya, ini kan udah mulai mendatar ya. Ya, ini teman-teman tinggal pantau. Nah, karena market sedang begitu ya, tunggu sampai dia benar-benar break, pullback. Ya, berarti ini bisa cicil 1, cicil 2. Nah, habis itu kita ikut lagi. Karena dia lebih jelas. Kedua, akan ada suplai dana dari BBRI. Dari BBRI. Kenapa? Karena dia right issue, kan dapat dana lumayan gede. Berapa T itu ya? Dana murah. Harusnya dia akan kecipratan untuk dilakukan pengembangan. Bank digital kan yang penting apa? Teknologinya. Ya, berarti IT-nya dia akan lakukan perkembangan. Dan itu nggak murah. Nggak murah, dibutuhkan dana besar. Makanya bank-bank digital yang kecil-kecil itu punya nggak dana segitu. Itu makanya kenapa ya? Jangan sampai terjebak pada euforia nggak jelas itu. Dia nggak punya dana. Pengembangan teknologi itu bukan sesuatu yang murah loh. Yang kalau misalnya, gue proklaim gue adalah bank digital. Habis itu kita bisa, wah ini oke nih, pasti bagus dan lain sebagainya. No. Mereka nggak punya dana yang berkesinambungan. Itu berarti teman-teman cuma trading untuk euforia tok. Ya, saya nggak ada satu video ya, tiga bank digital yang kita pilih untuk saat ini. Ya, teman-teman tinggal cek aja lah itu ya, dan teman-teman pasti udah tahu bank digital mana yang kita pilih. Karena dana pendukungnya yang penting.
aspek atau dana untuk pengembangan digitalisasi, berarti IT, itu bukanlah sesuatu yang murah. Kalau cuma gara-gara, oh gua udah punya status bank digital, tapi nggak mampu, nggak punya uang, pemiliknya, ownernya tidak punya uang untuk melakukan pengembangan terhadap digitalisasi itu, nggak ada gunanya. Itu ya nggak? Oke? Ini saham juga yang teman-teman bisa pantau. Ya, Ramayana. Ramayana, ini apakah dia akan menyusul MAPI dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Tetapi ini teman-teman lihat ya, area resisten ini. Sampai ke 670. Ramayana pantau ya, kalau dia bisa bergerak di atas 670, ya ini mungkin akan bergerak ke atas. Jadi tinggal teman-teman pantau Ramayana. PPKM udah mulai kendor kan? Apalagi kalau misalnya PPKM mulai habis gitu ya. Nah, apakah ini mulai akan ada sebuah pergerakan di situ? Ya, tinggal pantau aja. Ramayana, habis itu saham ini, Baja. Ya, lihat cancelingnya itu berapa ya? Saya nggak sempat lihat ya, Baja. Oke, Baja ini berhubungan dengan steel kan, Baja ya sama kayak judulnya ya, Baja ya. Nah, ini lihat ya, apakah dia akan bisa bertahan di sini atau dia akan nurusin itu. Nah, kalau Baja karena fluktuasinya cukup ini ya, cukup gede ya. Lebih baik tunggu dia break dari 480 deh. 480 dia bisa break dari situ baru teman-teman ikut. Nah, kalau Baja begini harusnya Krakatau Steel juga begitu ya. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita tunggu nih. Krakatau Steel juga sama. Jadi Baja begitu, Krakatau Steel begitu. Nah, bagaimana steel yang ada di komoditi steelnya? Teman-teman cek juga ya. Oke, nah habis itu ini lihat ya, sektor properti yang tadi saya bilang ya. Salah satu saham pilihannya kita di sektor properti adalah si SSIA. Sekali lagi, untuk amannya lebih baik tunggu dia di atas 580. Ini adalah trend line yang dari weekly-nya. Begitu dia ada di atas 580 ya, bahkan mungkin ini turun terus ya. 580 ini kita bisa bilang bahwa si SSIA sudah mulai selesai dengan trend sideways-nya, dengan trend downtrend-nya yang sejak dari 2013. Nah, pergerakan trend yang segitu gede, apakah akan melahirkan sebuah momentum yang besar di sini? Nah, tinggal research. Sekali lagi, research. Apa yang akan membuat momentum ini terjadi? Antisipasi apa yang akan dilakukan oleh market? Jadi SSIA tetap kita akan perhatikan untuk sektor properti ini. Ya, ini apalagi trend weekly loh. Ya, balik lagi ke daily. Ya, nah kalau market lagi bagus, saya cicil di sini. Ya minimal ada di sekitar 472 dia bertahan saja di situ. Ini kan ada di sekitar 550 ya. Ya minimal dia bertahan di situ. Ini bisa menjadi cicilan kita. Teman-teman tinggal lihat lah ya di sini kalau mau lebih aman ya sudah nih tinggal tunggu dia break dari trendline itu ya, mungkin ada di sekitar 500 ya. Pokoknya dia ini kalau sekarang ya kalau agresif ya ada di atas 500 ya, dia break dari ini ya kita ikut SSIA ya. Nah, saham properti lain ya kan kemarin ada di Asri ya. Asri udah mulai bergerak ya, walaupun sekarang mentok di resisten. Ini mentok di resisten ya. Kemarin ada Pinbar di situ ya, ini mentok di resisten. Ini kan berarti hampir kayak doji ya. Doji dengan leg yang begitu tingginya. Nah, kita tinggal konfirmasi di hari Senin besok apakah dia mulai naik kembali. Nah, kalau dia tidak konfirmasi, ini kena trailing stop kita enggak. Kalau kena trailing stop, keluar dulu. Ya, keluar dulu. Dia bisa jadi dia akan pullback ke sini, ya bisa juga dia akan pullback masuk ke dalam si base ini lagi. Sangat mungkin lah. Nah, tinggal lihat konfirmasi. Kena trailing stop, keluar. Nah, kan modal kita udah ketemu. Ini harusnya kemarin sih hampir 17% lebih ya. Nggak salah ya, karena kita ambil di bawah sini ya. Nah, ini tinggal tunggu aja besok bagaimana Senin. Oh, kalau kena trailing stop udah keluar. Ya, tinggal lihat dia pullback nggak. Kalau dia pullback, ya mungkin nggak ada kesempatan untuk kita buyback ya. Terus mulai naik lagi. Lumayan kan sudah sudah dapat modal tambahan lagi kan, buyback lagi berarti kita punya modal lebih murah, modal lebih besar, harga lebih murah. Nah, tinggal tunggu aja. Ini ada kalau dia bisa naik di atas kita 200 akan lebih baik. Ya, apakah ini sebuah tanda bahwa sektor properti sudah mulai oke nih, ya udah mulai bergerak kan dari 2 minggu yang lalu kan kita udah bilang pemanasan ya. Bahkan yang di Asri kan kita udah mulai cicil kan. Satu yang mirip-mirip itu adalah APLN, tapi lebih cantik catnya itu yang di Asri ya. APLN juga mulai kan sama ya, ini doji juga kan. Tinggal nunggu dia bisa break dari di atas itu enggak. Ya, tapi dibandingkan dengan APLN kita pilih Asri. Ya, itu untuk saham-saham kita ya, teman-teman tinggal lakukan analisa kembali. Ya, itu market direction kita hari ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah market update kita untuk hari ini. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan,
tadi adalah sentimennya. Silakan teman-teman cek, catat ya, dan perhatikan sentimennya, katalis yang ada untuk pergerakan market selanjutnya. Itu satu. Kedua, untuk trading idea yang ada, jangan lupa untuk dilakukan analisa ulang. Siapkan trading plan-nya kalau teman-teman mau ada di situ. Apa yang harus saya lakukan? Money management-nya jangan lupa juga diperhatikan ya. Jadi semua itu lakukan analisa ulang, punya sebuah trading plan agar kita tahu di mana kita harus keluar kalau seandainya trading plan kita ternyata tidak disetujui oleh pasar. Oke, good ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam tim.